C10240020. Pada video ini saya akan menjelaskan alur proses perpajakan di Indonesia berdasarkan gambar yang sudah diberikan, mulai dari kewajiban memiliki NPWP dan PKP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, pembukuan, pemeriksaan sampai penetapan, penagihan, dan sengketa pajak. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan poin-poinnya secara runtut dan sederhana. Mari kita mulai. Yang pertama, ada kewajiban NPWP dan PKP. Kewajiban pajak dimulai ketika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu memiliki penghasilan. Pada tahap ini, seseorang wajib memiliki NPWP, yaitu identitas resmi perpajakan yang digunakan untuk semua kegiatan administrasi pajak. Untuk pengusaha, apabila omsetnya sudah melewati batas tertentu, yaitu 4,8 M per tahun, wajib menjadi PKP. Pengusaha kena pajak. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, ada pembayaran pajak. Setelah memiliki NPWP dan menjalankan kegiatan usaha atau menerima penghasilan, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak. Pembayaran sekarang dilakukan melalui e-billing, dulu disebut SSP. Ini adalah proses ketika wajib pajak menyetor pajak yang terutang ke kas negara seperti PPh 21, PPh 25, PPh 23, atau PPN. Yang ketiga ada pelaporan pajak atau SPT. Setelah membayar pajak, selanjutnya wajib pajak wajib melapor melalui SPT. SPT berisi data penghasilan, pajak yang dipotong, pajak yang sudah dibayar, serta perhitungan pajak terutang. Ada SPT masa atau bulanan dan SPT tahunan. Ini merupakan bagian dari sistem self-assessment di mana perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Jika terlambat lapor, wajib pajak menerima denda administrasi yaitu SPT masa PPN 500.000, SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan orang pribadi 100.000, SPT tahunan badan 1 juta. Ini adalah sanksi yang sangat umum terjadi saat wajib pajak lupa atau telat lapor. Yang keempat ada pembukuan atau pencatatan. Dalam sistem self-assessment, pembukuan menjadi hal yang sangat penting. Wajib pajak harus mencatat atau membukukan seluruh transaksi keuangannya, seperti penagih, penghasilan, dan biaya. Dari pembukuan inilah, pajak dihitung dan dilaporkan. UMKM boleh menggunakan pencatatan, sedangkan badan usaha dan PKP wajib melakukan pembukuan yang lengkap. Jika tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka DJP berhak menghitung sendiri penghasilan neto wajib pajak menggunakan norma perhitungan dan bisa memicu pemeriksaan karena dianggap tidak tertib administrasi. Yang kelima ada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan di DJP untuk menguji kebenaran pelaporan wajib pajak. Pemeriksaan bisa terjadi karena restitusi, ketidaksesuaian data, atau kecurigaan adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Hasil pemeriksaan bisa diterbitkan dalam bentuk surat ketetapan pajak. Yang keenam ada penetapan dan ketetapan pajak. Hasil dari pemeriksaan tadi bisa berupa SKPKB kurang bayar, SKPN nihil, atau SKPLB lebih bayar. Jika wajib pajak setuju, proses selesai, namun bila tidak setuju, wajib pajak bisa mengajukan keberatan. Di tahap inilah mulai masuk ke proses sengketa pajak. Yang ketujuh ada penagihan pajak. Jika wajib pajak tidak membayar ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka DJP melakukan penagihan mulai dari surat teguran, surat paksa, sampai penyitaan atau pelelangan. Ini merupakan tindakan hukum untuk memastikan pajak tetap masuk ke kas negara. Yang kedelapan ada sengketa pajak. Jika wajib pajak tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak, maka ia dapat mengajukan keberatan. DJP lalu mengeluarkan surat keputusan keberatan. Jika wajib pajak masih tidak setuju, langkah berikutnya adalah banding ke pengadilan pajak. Putusan banding adalah keputusan akhir dan bersifat mengikat. Saat putusan keluar, proses sengketa dianggap selesai. Jadi itulah penjelasan lengkap mengenai alur perpajakan di Indonesia, mulai dari kewajiban memiliki NPWP atau PKP, melakukan pembayaran, pelaporan, pembukuan, pemeriksaan, hingga penetapan, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak. Semoga penjelasan ini membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Saya Nazwa Aurelina dengan NPM C10240020. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Bye-bye.